Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Davido Kurniawan dengan NIM 2405 1204 211. Pada kali ini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat untuk pemrograman berbasis proyek yang diampu oleh Pak Rifki. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan website yang sudah saya buat menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript yang sudah saya upload ke GitHub, teman-teman. Seperti ini. Jadi ketika saya memencet UTS PBP, akan muncul seperti ini. Jadi halo semua teman-teman yang udah bergabung ke video ini. Jadi proyek PBP ini menggunakan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan juga JSS. Dan juga proyek ini menggunakan CSS library, yaitu Bootstrap dalam pengerjaannya. Jadi pada proyek kali ini diperintahkan untuk membuat website jual beli sederhana atau juga bisa dipilih memakai CV. Saya memakai konsep jual beli per pilar untuk rangka utama, dan juga barang yang dijual adalah flagship, keyboards, dan juga mice. Penerapannya menggunakan ilmu fundamental dari CSS, HTML, dan JS, dan penerapan Bootstrap hanya pada bagian tertentu. Dan juga disclaimer terlebih dahulu, teman-teman. Maafkan saya jika terlalu sederhana karena ini menerapkan front end yang cukup sederhana. Jadi di sini memakai HTML, 40% HTML, 40% CSS, 10% Bootstrap, 10% JavaScript. Di sini sudah dijelaskan ya, teman-teman, ada JavaScript-nya 10%, CSS-nya 10%. Jadi ini sebenarnya gabungan antara Bootstrap dan juga itu. Lebih ke CSS sih sebenarnya, teman-teman. Jadi di sini bisa feel free to custom and make your own with my code. Dan juga disclaimer, ini for personal use only, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu websitenya. Lanjut kita akan menjelaskan kodenya nanti. Nah, pertama-tama saya memakai video karena menurut saya video ini cukup estetik ya. Di sini dijelaskan seperti apa keyboard itu seperti apa, dan juga pendahuluannya seperti apa, seperti itu, teman-teman. Bisa nanti teman-teman lihat di GitHub saya. Lanjut yaitu aesthetic on purpose, di mana keindahan yang bertujuan, teman-teman. Maksudnya adalah keyboard itu tidak dipakai hanya untuk mengetik. Kadang buat pajangan, kadang juga dibuat hobi. Banyak loh orang yang ngerakit keyboard itu karena hobi, teman-teman. Karena emang hobi keyboard ini juga kalau misal sudah memasuki ranah yang mahal itu juga banyak, teman-teman. Tetapi di sini saya meringkas menjadi 3 keyboard saja. Pertama yaitu Evo 75, yang kedua Rene 75, yang ketiga Monka 75. Lanjut ke mouse, yaitu saya memakai ATK 9, Lamzu X, dan juga Sky U2. Nah, untuk ini saya memakai subscribe ini untuk mengetahui pada email ada notifikasi barang baru atau mungkin restock gitu, teman-teman. Di sini saya memakai Bootstrap di sini ya, dengan memakai kolom untuk mengatur seperti ini, teman-teman. Dan juga saya bisa pindah ke halaman lain dengan memencet gitu. Di sini saya juga memakai hover. Di sini hover juga. Di sini juga hover ya. Bahkan di Google Play-nya dan juga seterusnya itu memakai hover, teman-teman. Seperti itu. Lanjut yaitu shopping. Nah, di shopping sini saya memakai carousel untuk penerapan Bootstrap-nya. Jadi di sini saya memakai Bootstrap ya. Lanjut seperti ini. Nah, Boyar keyboard and mice. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan itemnya ke keranjang. Gitu. Jadi ketika kita add to cart dan juga add to cart gitu. Maka nanti ketika muncul di sini, nah akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa check out. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan dikirimkan seperti itu, teman-teman. Bisa kita remove juga. Lanjut kita ke about us. Nah, zip keys. Ini saya menjelaskan secara sederhana aja. Jadi Zipkeys ini menjual peripheral sejak 2024, dan juga kita melayani produk dan layanan seputar keyboard mekanik untuk pengguna pemula hingga entusias. Seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Lanjut kita akan menjelaskan kode. Ini juga sebelum saya jelaskan kode ada beberapa yang ini bisa dipencet. Seperti ini juga bisa dipencet ya. Ini cuma bisa diketik secara sederhana aja. Nah, ketik sederhana gitu. Nah, lanjut juga di home yang tadi subscribe juga bisa, tetapi ini harus ada ad-nya, harus ada emailnya. Kalau tidak seperti ini. Nah, harus ada gmail.com atau email.com atau yahoo.com seperti itu. Lanjut yaitu shopping cart. Ketika shopping cartnya kosong maka akan ditampilkan seperti ini.
Nah, lanjut kita ke halaman utama dari kodenya. Nah, kodenya seperti ini teman-teman, saya memakai font Poppins yang saya impor dari Google Fonts. Yang kedua yaitu CSS dan Bootstrap-nya saya impor seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu saya memakai body, class body yang saya atur di JavaScript untuk menggunakan margin 0 dan juga padding 0. Ini buat apa? Nah, ini agar navbarnya itu bisa ditampilkan secara penuh. Ketika kita menghapus bootstrap-nya, di sini kita menghapus bootstrap-nya, maka dia akan langsung tidak full gitu. Jadi ketika bootstrap kita hapus dan juga margin dan padding 0 hapus, maka dia tidak akan menggunakan navbar yang full. Akan ada jaraknya gitu. Seperti itu. Lanjut yaitu kita menggunakan navbar. Navbar kita menggunakan section class navbar dan juga kita memakai class. Kita mengimpor gambar untuk logo dan juga ada tulisan zip keys yang saya gunakan memakai header, bold dan juga italic agar menciptakan logo seperti ini. Selanjutnya yaitu tombol-tombol yang bisa mengarah ke halaman-halaman tertentu seperti UTS 1, UTS 2, UTS 3, UTS 4 gitu. Dan di sini saya memakai keranjang, UTS 4 itu untuk keranjang ya. Lanjut yaitu header. Header di sini saya memakai video. Saya mengambil dari embed code-nya dari YouTube. Yang dimana embed code ini cukup panjang, tetapi saya ringkas menjadi 2 baris. Jadi ada mungkin di sini kalau misalnya teman-teman tahu ada hello full screen, selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya seperti itu. Lanjut di sini saya break. Saya menggunakan deskripsi singkat. Di sini saya menggunakan fade on scroll. Nah, fade on scroll ini adalah algoritma untuk scroll menggunakan JavaScript dan juga HTML yang digabungkan. Nah, jadi ketika kita scroll nanti ada our keyboard seperti ini. Lanjut yaitu kita menggunakan tombol-tombol atau itemnya itu bisa seperti ini. Itu dengan menggunakan item dan juga saya menambahkan gambar menggunakan V-caption juga. Ini adalah figur V-caption. Jadi nanti akan diratakan menggunakan display flex. Dia akan menyamping teman-teman. Lanjut di sini fade on scroll juga, dimana nanti ini sama sebenarnya, cuma di copy paste. Lanjut yaitu ke footer. Footer itu ada subscribe menggunakan label ya. Untuk subscribe. Lanjut yaitu ada div class HH untuk kolom. Nah, di kolom di sini kan ada dibagi 4. Nah, ini mengambil dari Bootstrap, makanya saya menambahkan keterangan footer dari Bootstrap. Lalu kita tambahkan kode-kodenya. Ada juga kita mengambil atau saya sendiri mengambil inspirasi dari KB Defense teman-teman. Jadi KB Defense seperti ini. Nah, kurang lebih sama dengan website saya, cuma saya modifikasi banyak ya. Lanjut saya juga mengambil ide dari QWERTY keys seperti ini. Seperti itu teman-teman. Lanjut yaitu ini sosial media saya, YouTube saya yang nanti video ini saya akan upload ke sini. Lanjut yaitu LinkedIn saya. Lanjut yaitu install our app, yaitu ada Google Play dan juga App Store. Bisa kita zoom seperti ini teman-teman. Lanjut yaitu ke kodenya lagi. Kita menggunakan JavaScript di sini untuk algoritma scroll sederhana. Nah, jadi di sini kita mengimport dari Bootstrap terlebih dahulu untuk menampilkan carousel pada shopping. Nah, pada shopping ini menggunakan JavaScript untuk bergerak mau. Lanjut yaitu kita menggunakan JS pribadi. Yaitu kita menggunakan fade elements. Fade elements ini agar dia itu tidak langsung memunculkannya, ada animasinya. Jadi menggunakan dokumen query selector all. Selector all ini digunakan untuk memilih atau memblok yang memakai div class fade on scroll seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia sudah dipilih maka akan dipantau. Nah, nanti akan muncul yaitu new intersection observer, yaitu pemantau dari intersect. Intersect ini adalah arsiran yang berada di tengah seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita munculkan seperti ini, kita refresh ya. Nanti dia munculnya kan pelan-pelan. Nah, ini dia yang dimunculkan pelan-pelan cuma sedikit seperti ini teman-teman. Sisanya ketika kita scroll ke bawah maka akan menampilkan semuanya. Ini adalah sisa dari yang keyboardnya seperti itu teman-teman. Lanjut yaitu
ketika kita sudah masuk atau masuk sepenuhnya, maka dia akan langsung memunculkan semuanya. Jadi ini adalah algoritma yang baru, new intersection observer. Ketika dia sudah entry, maka nanti dia if entry is intersecting. Ketika dia sudah memunculkan intersect-nya, maka ketika kita scroll lagi, maka langsung ada visible, langsung dia munculkan semua. Dan ini adalah jeda animasinya. Selanjutnya yaitu animasinya, yaitu fade elements for each. Setiapnya ini kita bisa atur nanti satu-satu yang muncul, atau mungkin ini dulu baru kiri kanan, itu diatur di sini. Fade element for each, observer observe. Lanjut kita ke script. Lanjut yang kedua yaitu teman-teman kita memakai carousel di sini. Kita import dari Bootstrap seperti ini ya. Ketika kita sudah import, saya memilih yang bisa di scroll dan juga ada di deskripsinya. Ini ada 3 tipe, ada yang tipe basic yaitu gambar aja, yang kedua yaitu cuma tombol, ada tombol dan juga gambar, yang ketiga yaitu tombol, gambar, dan juga deskripsi. Seperti itu. Lanjut kita memakai build our keyboard dan juga mouse di sini ya, dimana tombolnya bisa dibeli. Bukan tombolnya teman-teman, barangnya bisa dibeli. Ini yang sudah saya jelaskan seperti tadi, itu menggunakan produk. Nah, di sini saya memakai pattern scroll juga. Lanjut di sini saya menggunakan seperti biasa ya, teman-teman. Cuma bedanya di sini kita menambahkan button. Nah, button ini itu memakai class add to cart yang nyambung ke JS ini. Dan juga ada datanya, data name dan juga data price yang kita sudah assign di sini juga. Ya, jadi di sini sudah ada data name dan juga data itu. Nah, nanti ada data name di sini, kita sudah assign menggunakan const name, const price, dan juga const image. Nanti ada data name, data price, dan juga data image. Nah, lanjut yaitu kita memakai pattern scroll juga di sini sama. Ya, jadi nanti ada harganya juga. Lanjut yaitu footer dari Bootstrap-nya. Ini footer yang sudah kita copy. Ini juga sama seperti yang tadi. Lanjut untuk halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ini teman-teman kita memakai about us. Ini cukup sederhana ya, karena cuma navbar, lanjut kita tambahi footer, selanjutnya kita memakai ini. Ini kita memakai Bootstrap menggunakan kolom yang seperti footer, tapi bedanya ini hanya 2 item, cuma gambar dan juga deskripsi seperti itu. Lanjut yaitu keranjang. Nah, di keranjang ini adalah UTS-4. Nah, pada sistem keranjang ini itu navbar dan juga lain-lain itu kopas, sama aja dari halaman-halaman sebelumnya. Cuma bedanya ada di sini, di sistem keranjangnya. Di sistem keranjangnya ini ada memakai container my4 dan juga cart empty. Nah, di sini ada 2 algoritma. Pertama yaitu ketika keranjang kosong, maka akan ditampilkan yang ini, your cart is empty, yaitu yang ditampilkan sekarang. Go to ahref ini akan mengarah ke shopping. Ketika kita pencet balik akan kembali ke sini, ketika kita pencet maju akan ke shopping. Nah, ketika kita sudah pencet seperti ini, maka nanti ada seperti ini teman-teman. Ada cart area. Nah, cart area ini dimunculkan ketika kita sudah menambahkan barang ke keranjang. Nanti akan dimunculkan menggunakan JS. JS yang akan mengatur bagaimana caranya dia mau muncul atau tidaknya itu nanti. Nah, lanjut yaitu kita menggunakan head atau table head. Pertama yaitu dan juga ini list dari tabelnya seperti ini. Lanjut, ini adalah untuk barang yang dimasukkan ke tabelnya gitu. Nanti juga sama totalnya seperti apa. Ini nanti akan totalnya muncul di sini. Lanjut juga dia akan memunculkan clear cart dan juga checkout gitu. Lanjut kita akan menjelaskan ke JavaScript-nya ya. Nah, di JavaScript ini saya menggunakan cart key ini untuk assign file secara lokal agar dia itu tidak kemana-mana ya, cuma di lokal aja, local server. Dimana kita menggunakan local server get item cart key. Nah, jadi ketika nanti local storage-nya tidak bisa diakses atau JS-nya ini kehapus, maka nanti akan file to parse cart from local storage gitu. Kita menggunakan cart key. Pertama-tama yaitu kita menggunakan add item yang dimana kita get cart. Pertama-tama kita memakai get cart yang sudah di ini. Kita akan mengambil data dulu. Yaitu nanti lanjut ketika datanya eksis, maka nanti akan mencari kartnya atau kita mencari keranjangnya seperti itu. Ketika muncul maka nanti akan ditambahkan ke item KY. Jadi ditambah langsung sama dengan ketika kita muncul seperti ini. Nah, itu kartu ya.
Misal di keranjang ini nanti kita bisa tambah. Nah, seperti ini. Nanti dia akan berubah, menambahkan ke itemnya ketika ditambahkan. Maka nanti akan ditambahkan seperti ini. Dan juga harga ini akan nyambung ke harganya. Save card, lalu return card. Nah, maka cardnya atau shopping cardnya dikembalikan. Lanjut yaitu remove item. Di sini clear card itu adalah remove item. Oh, mohon maaf, ini adalah yang remove ini, remove item. Jadi let card, get card. Nah, ketika misal kita pencet card filter, maka nanti dia akan hilang. Nanti langsung kita remove, maka akan langsung algoritmanya seperti ini. Nah, update quantity itu untuk menambahkan gitu. Ini update quantity, kalau misalnya kita pencet 0 maka dia hilang. Get card, card find, dan juga nanti akan mencari. Ini akan menggunakan if sampai nanti bisa kalau 0, kalau ketika dia 0 maka dia langsung remove item. Kalau misal dia tidak 0 maka dia akan bertambahkan dan menambahkan ke datanya. Lanjut kita ke function get total. Ini untuk totalnya yang sudah ditampilkan tadi ya. Dimana ketika kita pencet add to cart maka nanti akan memunculkan totalnya di sini. Tambah seperti itu terus seterusnya. Nah, ini ketika kita memakai card, user interface-nya seperti ini, dimana nanti akan ditambahkan seperti ini teman-teman ya. Nanti ada get element by ID, card item, card area yang sudah di assign di sini. Jadi ada card item, card area. Nah, jadi ini yang akan diambil. Lanjut yaitu kita menggunakan empty untuk kalau misal kosong maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi ketika misal nih kosong maka dia akan menampilkan dari sini sampai sini dan seterusnya. Lanjut di sini kita akan create element untuk item price dan juga lain-lain ya, item name dan juga lain-lain. Lanjut ini adalah format rupiah yaitu nanti get total di cardnya adalah ini. Lanjut, ini nanti akan menambahkan add to cart buttons gitu. Jadi nanti ketika add to cart ini dipencet, maka nanti dia akan ke keranjang. Nanti akan muncul notifikasi edit. Ya. Nanti add to cart, edit gitu. Nanti ketika quick feedbacknya langsung edit gitu. Nanti ada bisa kita atur timingnya bisa 1000 ini. Kita bisa atur ke 3000 atau 2000 seperti itu. Nah, ketika kita pencet clear card, maka nanti bisa menghilangkan dari yang sudah kita itu. Nah, kita clear card maka dihapuskan semua. Jadi remove item card key yang sudah kita tambahkan di sini, maka nanti langsung dia remove atau dihilangkan semua. Nanti check out ini simple aja, teman-teman. Saya mohon maaf sekali lagi ini hanya simple karena ini cuma penerapan ilmu sederhana. Ketika saya pencet take out, maka nanti thank you for Dubai, maka akan muncul seperti ini. Dan juga plus format rupiah yang sudah kita assignkan tadi di awal-awal. Nah, nanti ada total Rp8.899 gitu. Lanjut yaitu yang DOM atau manipulasi ya. Manipulasi display, dimana nanti kita ketika sudah bisa ditampilkan, maka nanti ada clear card. Jadi nanti kita bisa hilangkan atau ditambahkan. Seperti itu teman-teman. Dan nanti ketika kita pencet maka nanti akan ditampilkan seperti apa ketika kita pencet. Kalau misal ini kita check out atau kita remove gitu. Ketika kita clear dan juga kita check out. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Ini adalah website yang sudah saya buat. Selebihnya mungkin kalau misal teman-teman mungkin ingin tahu atau ingin mengetahui lebih dalam dan juga ingin mengcopy atau misal kayak di shopping ini kok bisa seperti ini ya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat kode saya di GitHub, sudah saya cantumkan di UTS ini. Jangan lupa juga untuk membaca readme-nya ya. Ini readme-nya saya. Oke, sekian dari saya Davin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.